kajian pagi ini. Baiklah, alhamdulillah kita sudah mulai ya. Kita baca bismillah karena sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah atau karena buntung. Ya cukup ya. Ini supaya waktunya tidak banyak terbuang. Maka langsung saja membaca Al-Quran Bu Marlina ya Bu ya. Bu Marlina. Monggo Bu Marlina silakan dibaca dengan tartil ya. Dan sehingga setelah dibaca saja kita sudah mengerti. Monggo Bu. Oh ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat yang kita baca, surat yang ke-63 atau Al-Munafikun. 1 sampai dengan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'al munafiqun nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasattu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubun yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahzarhum qatalahumullah anna yufakun Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya.
maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, luar biasa sekali ibu kita ini ya. Ya, tambah lama, tambah sempurna bacaannya, ya, dan dikaruniai suara yang bagus lagi ya. Nah, ini tinggal mengembangkan saja dan kita juga ditularkan kepada yang lain. Baiklah ya, kita akan masuk kepada materi ini. Ya, setelah surat Jum'ah ya, yang kata Allah Ta'ala kalau sudah dipanggil sholat Jum'ah harus sholat Jum'ah, kemudian di dalam mencari penghidupan itu jangan lupa berzikir kepada Allah ya, dan seterusnya. Maka Allah cerita kepada orang-orang munafik ini ya, dimasukkan dalam surat yang khusus yaitu surat Al-Munafikun. Suratnya 63, jumlah ayatnya adalah 11 ayat. Surat ini termasuk surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu adalah surat yang turun bukan di kota Madinah setelah Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah setelah hijrah. Itu semua surat-surat yang telah turun setelah Rasul hijrah namanya Madaniyah, yang sebelum hijrah namanya surat Makkiyah. Ya, Madaniyah itu sepertiga Quran, ya, Quran itu sepertiga, Makkiyah itu 2/3-nya, ya kurang sedikit lah, 19/30 juz ya, itu adalah itu surat-surat Makkiyah, Madaniyah itu sisanya. Baik ya. Allah Ta'ala menceritakan sifat buruknya orang-orang munafik supaya selamat. Orang munafik itu apa? Orang yang dohirnya, secara dohir dia seperti orang Islam, tapi batinnya kafir, batinnya memusuhi Islam. Jadi kalau kita dohir dan batinnya itu tidak sama, maka itulah orang-orang munafik. Dan orang munafik itu akan menyerang setiap orang. Ya, setiap orang kadang punya sifat munafik, namun kadar kemunafikannya itu yang berbeda. Ya, ada yang munafik sampai tingkat kekafiran, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang memusuhi Nabi. Mereka itu kalau sholat di belakang Nabi, tapi bencinya kepada Nabi dan para sahabat dan menginginkan Islam itu buyar, ya, Islam itu hancur, itu dia, ya. Dia yuriduna, mereka menghendaki liyutfi'u nurallah, ya, untuk memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi, Allah menyempurnakan nurnya. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak suka, orang musyrik tidak suka, disempurnakan agama ini. Baiklah ya. Allah cerita di sini, idza apabila ja'aka datang kepadamu. Ja'a itu fi'ilnya fi'il madhi ya. Ya enggak usah diterjemahkan idza apabila ja'a telah datang kepadamu al munafikun, orang-orang munafik ya. Munafik itu jamak. Orang ini ayatnya ayat jamak. Ya meskipun enggak belajar banyak, sedikit-sedikit saya juga tahu gitulah ya. Karena belajar ini kan meliputi segala-galanya sehingga kita lama-lama ngerti ya, meskipun asbabun nuzul ya kita belajar, asbabul wurud juga kita belajar ya. Pokoknya baca itu. Kemudian kita cara memahami Al-Qur'an kita belajar sedikit-sedikit bahasanya Al-Qur'an, kita belajar nahwunya, sorobnya ya. Dulu itu pernah belajar iqlal, tapi iqlal itu susah ya, enggak jadi terus karena enggak nutut waktunya. Saya pada saat dijak belajar Al-Quran sama teman, dibelajar bahasa Arab dulu. Ya kita ini, antek umurku belajar bahasa Arab. Enggak, saya belajar langsung aja dari Al-Quran. Jadi saya tidak mau diajak belajar nahwu, dia belajar sorob itu tidak mau. Kenapa? Habis nanti membelajarkan isim, fi'il, huruf ya. Dan ini tanda-tanda, dan setelah lama ya, belajar saya langsung dari Quran. Dan ternyata juga insya Allah dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Idza ja'akan munafikun, orang-orang munafik kalau datang kepadamu wahai Rasul, kalau dia senantiasa mengatakan ya
Kalau mereka mengatakan, ya, nasyhadu kami bersaksi, innakala Rasulullah, kamu itu Rasul ya Rasulullah. Aku bersaksi betul, tapi mulutnya saja. Hatinya dia mendustakan kepada Nabi. Inilah orang-orang munafik. Dan hati itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah memberikan wahyu kepada Nabi. Akhirnya Nabi tahu. Ya, orang-orang munafik itu kayak gitu, modelnya seperti itu. Omongannya tidak sama dengan hatinya. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin dihilangkan pada dirinya sifat munafik, ya, maka hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu ini minimal 40 hari. Terus-menerus tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Dalam sebuah hadis yang sah, riwayatnya diterangkan, siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam, ya, 5 waktu itu, ya. Jadi Imam Allahu Akbar dia sudah di depannya selama 40 hari berturut-turut. Bukan 40 hari saja, 40 harinya itu ada kalimat mutatabi'aini, berturut-turut, ya. Maka mereka akan diberi 2 hadiah yang besar dari Allah. Apa hadiah yang pertama? Dibebaskan dari api neraka besok tatkala meninggal dunia, dan yang kedua di dunia dibebaskan dari sifat munafik. Jadi orang yang sholatnya bagus tidak akan pernah culas, tidak bujuan, tidak akan, ya. Kalau mereka sholatnya baik kok bujuan, berarti mereka sholatnya seenaknya sendiri. Padahal sholat itu kemarin sudah dibacakan sama Pak Istiqom itu tidak hanya gerakan saja, tidak hanya mulutnya saja, seluruh anggota badannya, ya. Badannya, mulutnya berbicara, hatinya tergerak, anggota badannya melaksanakan. Jadi seluruh dan syaratnya harus suci, harus menghadap kiblat, harus pada waktu tertentu. Jadi ibadah sholat itu memang ibadah yang sangat khusus, sehingga oleh karena itulah berkali-kali berulang-ulang, ya, kita bacakan, dan hari ini kita akan menjalankan tentang sholat dalam perjalanan dan orang-orang yang diberi rukhsah, ya, untuk bisa sholat menjamak, ya, bagi mereka yang ada masakoh atau ada kesulitan, ada uzur misalnya, boleh seperti itu kita bicarakan. Hanya saja barangkali waktunya ini tidak akan sampai, nanti kita sampai setelah waktu ngaji. Ini bagi mereka yang masih mempunyai waktu, silakan untuk menanyakan segala macam pertanyaan, silakan, ya, sehingga kita mengerti, paham, ya, dengan agama yang kita peluk ini. Baiklah, ya. Orang kafir itu seperti itu. Inakala Rasulullah, sesungguhnya engkau betul-betul utusan Allah, wallahu ya'lamu, dan enggak perlu khawatir ya Muhammad, wallahu, dan sesungguhnya Allah ya'lamu, dia maha mengetahui, inaka, sesungguhnya engkau la rasuluhu, benar-benar utusannya memang. Orang munafik itu ngomong mulutnya, hatinya tidak percaya, ya. Wallahu, dan Allah ya satu menyaksikan, menjadi saksi. Innal munafikina, sesungguhnya orang munafik itu lakadibun, tukang dusta. Hanya untuk melindungi hartanya supaya tidak dirampas oleh orang-orang mukmin. Karena orang kafir hartanya halal, orang mukmin tidak halal hartanya. Ya, supaya mereka itu terlindung harta dan jiwanya, mereka pura-pura jadi orang muslim, ya, namanya orang munafik ini, ya. Kemudian apa yang dikerjakan orang-orang munafik itu? Ittakhadhu aymanahum junatan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junah, sebagai tameng. Ittakhadhu, mereka menjadikan aymanuhum, sumpah-sumpah mereka, junatan, sebagai tameng, sebagai perisai, supaya harta mereka tidak diambil dan jiwa mereka tidak dibunuh oleh orang mukmin. Maka dia sumpah, ya. Ya, wahai Rasulullah, engkau itu utusan Allah. Wah, macam-macam. Ini kalau ketemu orang beriman. Oleh karena itulah, ya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka ketemu orang-orang beriman, mereka mengatakan amanah, kami beriman. Wa idza khalau ila sayatinihim, kalau mereka kembali kepada setan-setan mereka, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Aku masih sama-sama kalian. Aku cuma bicik, mujuk-mujuk saja, seperti itu orang munafik. Ini diterikan dalam surat Al-Baqarah. Ini mulai ayat yang ke-6, ya, sampai ayat yang ke-20.
Nanti orang mukmin diterangkan mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Orang mukmin diterangkan 5 ayat saja. Alif Lam Mim sampai ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun ayat yang ke-5. Kemudian 2 ayat 6 dan 7 menerangkan sifat-sifat orang kafir. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirum la yu'minun khatamallahu dan seterusnya. 2 ayat saja cukup. Nah, sudah jelas sampai orang munafik ini ya. Ini adalah domba berbulu ayam atau ayam berbulu domba. Jadi mereka itu bisa mancolok putra, mancolok putri gitu aja. Bisa berubah jadi ini, busuk jadi ini karena orang munafik itu tidak terikat dengan janji kepada Allah, maka seenaknya bersumpah. Contohnya iblis ini yang dicontoh oleh orang munafik ini. Dia mengatakan kayak itu. Ittakhadhu aymanahum, mereka menjadikan sumpah mereka junatan sebagai tameng, sebagai perisai ya dari gangguan atau dari tindakan orang mukmin. Wasatu, tapi lahirnya mereka menghalang-halangi angsabilillah dari jalan Allah. Kalau ada orang mau ikut pengajian dilarang, mau orang sedekah bantu orang lain dilarang. Ini orang munafik, ya. Maka perhatikan kita itu masih munafik atau sudah muslim. Kita yang tahu, tanya pada diri kita sendiri. Ya. Kalau kita itu masih dohirnya tidak sama dengan batin kita melakukan orang Islam kok tidak suka sama orang Islam, membenci orang Islam, mengatakan orang-orang Islam ini dan itu. Pokoknya kalau sudah jadi orang muslim, kita tidak boleh mencela. Kita tidak boleh mencaci. Ya, di dalam surat Al-Hujurat itu, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Inna ba'dadhin ism wa la tajassasu, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, ijtanibu katsiran minadh dhann, jauhilah ya segala macam sangka-sangka, prasangka. Ya, inna ba'dadhin ismun, sesungguhnya prasangka itu mendatangkan dosa. Wala tajassasu, dan jangan suka-suka kamu ngintip-ngintip kesalahan orang lain, dan nyelidiki, tidak boleh begitu. Ini surat Al-Hujurat, surat nomor 49 ayat yang ke-12. Ayat 12, 11, 12 itu adab-adabnya sebagai seorang muslim kayak begitu. Tidak boleh kita ya menghibah, tidak boleh, mencaci tidak boleh. Maka dari itu kenapa di grup ini saya masih sayang gitu ya kalau ada teman kita sesama muslim masih mencela ini begitu dan begono gitu ya. Jangan sampailah ya. Itu kita mempunyai prasangka seperti itu ya. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan di ujung ayat kedua itu, innahum, sesungguhnya mereka orang munafik itu sangat buruk, maka nuyak malun, apa yang mereka kerjakan itu pura-pura menjadi beriman, tapi hakikatnya orang kafir, orang munafik ya. Mereka itu kafir, batinnya kafir, zahirnya iman itu orang munafik. Di dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nisa ayat 145, innal munafikinya fidarkil aswali minan nar. Orang munafik itu tidak sekedar dimasukkan neraka, tapi nerakanya yang paling bawah. Ya, dibakar yang paling bawah. Jadi seandainya digodok itu tempatnya paling bawah, panasnya duluan dan panasnya itu terus bertambah. Itu orang munafik. Kenapa begitu jahat, begitu berat siksanya? Karena dia sudah menipu, ya. Menipu orang-orang mukmin sehingga orang mukmin itu tidak menjadi orang-orang yang beriman karena ulah tingkahnya orang-orang munafik ini ya. Zalika bi annahum, yang demikian itu dikarenakan amanu, mereka itu beriman ya, summa kafaru, setelah beriman kafir ya. Ya, sudah dikenalkan agama Islam, sudah mengerti hukum-hukum, sudah mengerti syariat. Loh kok berat syariatnya Islam? Disuruh sholat 5 waktu, disuruh sedekah, disuruh puasa, ya berat. Maka keluar lagi dari Islam. Summa kafaru, ya. Kemudian dia ingkar, kafir. Maka kita lihat orang beriman itu kalau sudah kafir, maka kata Allah, fatubi ala qulubi, maka ditutup hatinya. Ya, tidak akan bisa beriman lagi. Jadi jangan pikir kalau kita sudah asalnya muslim, kemudian jadi kafir, jadi muslim lagi dikapuni dosanya, enggak kok enak, lah kok nyimut, ya begitu. Orang yang asalnya jadi
mukmin jadi kafir, untuk kembali kepada mukmin itu susah, ditutup hatinya oleh Allah Ta'ala. Kalau tadi yang mengucapkan, mulutnya saja mengucapkan, hatinya Allah yang maha tahu ini. Kenapa? Karena memang berat. Fatubiya ala qulubihim, maka dikunci hati mereka ini, fahum layak fahum, maka mereka tidak faham apa yang mereka ucapkan itu. Padahal dengan syahadat yang sesungguhnya akan menyelamatkan dia dari kekekalan di dalam neraka kelak. Tapi karena munafik, syahadatnya tidak laku. Ya. Tidak setiap orang yang mengucapkan syahadat itu langsung selalu enggak. Ya. Syahadat itu mukhlison fi qalbihi, murni bersih dari hatinya, keluar dari hati yang bersih, bersyahadat, bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, itu dari hatinya, tidak sekedar mulutnya saja mengucapkan, hatinya adalah kafir. Orang munafik itu seperti itu, ya, seperti disebutkan di dalam Al-Quran ini, dzalika bi annahum amanu, ya, karena kenapa mereka jadi orang munafik itu karena asalnya orang beriman. Suma kafaru, kemudian ia jadi kafir. Fatubi'a, maka Allah menutup ala qulubihim, atas hati mereka, fahum la yafqahun, maka mereka tidak faham. Di dalam surat Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat yang ke-17. Monggo Pak Istiqom. Ada Pak Istiqom enggak ini? Kalau itu buat ada Ustaz. Oh, ada. Monggo Pak Istiqom. Dibaca. Al-Baqarah ayat surat 17. Ya. Oke. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Iya, tidak melihat kebenaran. Maka di sini fahum la yafqahun, maka mereka tidak bisa faham, karena sudah saking gelapnya. Asalnya dulu beriman, masaluhum, perumpamaan mereka kamasali, seperti orang-orang yang menyalakan api. Falama atau haulahu, maka tatkala menyerangi sekelilingnya, dhahaballahu binurihim, maka Allah Ta'ala padamkan cahayanya itu. Watarakaum, ditinggalkan oleh Allah orang munafik itu, ya, bidulumati dalam kegelapan, bahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat lagi. Jadi kebenaran tidak bisa dilihat lagi. Maka orang itu asalnya mukmin kemudian munafik, ya kafir gitu, jadi munafik itu, tidak bisa otomatis dihapuskan, tidak bisa, ya. Ditunggu betul-betul mereka itu iman yang kokoh, iman yang betul, menyesali betul-betul perbuatan tatkala jadi kafir, yaitu meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ya, ini dan seterusnya itu. Ini tidak otomatis sih dihapuskan, enak lah, ya. Kita sekarang, ya, jadi kafir dulu, ya, bebas melakukan, setelah itu kita syahadat, bersih lagi, ya, seperti bayi dilahirkan. Nggak gitu maksudnya hadis itu, ya. Tidak setiap hal seperti itu terjadi. Jangan sampai salah kita, ya. Jangan sampai salah dalam memahami ajaran agama kita. Nah, lagi sifatnya orang munafik ini, ayat keempat. Wa idza ra'aitahum, apabila kau lihat mereka orang-orang munafik ini, ya, dibuka ajak samun, jisim-jisim mereka, jasad-jasad mereka, ya, tubuh-tubuh mereka mengagumkan, dasian, sepatunya mengkilat, omongan hebat itu, ya, dibuka mengagumkan kamu, ajak samun, tubuh-tubuh mereka, ya, kelihatan cantik, kelihatan tampan, kelihatan waduh, ya, seakan-akan orang yang pejabat tinggi barangkali gitu, ya, mengagumkan, ya, ajak umum, ya. Kemudian yang kedua, wa iyaqulu, karena mereka berkata, tasma'li qaulihim, kamu dengarkan ucapannya, karena dia bisa memelintir-melintir kata, memutar-mutar kata, sehingga sesuatu yang buruk akan nampak jadi baik. Itu orang munafik modelnya seperti itu, ya. Nah, kadang-kadang akhirnya apa? Sesama orang Islam diadu. Wah, kita itu Nusantara di sini Islamnya Islam jangan seperti Islam Arab gitu, ya. Kita balik Arab itu masalah. Akhirnya benci dengan Arab, ya. Itu orang beriman betul atau tidak, kan? Ya, kita tidak tahu, ya, orang yang seperti itu. Jadi mereka kalau berbicara dengarkan. Kenapa? Karena dia pimpinan, karena dia itu menjabat ini dan sebagainya. Didengarkan itu. Ka'annahum, seakan-akan mereka itu khusubun, yaitu tongkat yang sedang bersandar, gak ada kekuatan
sama sekali kalau sandarnya dia ambil ini sandarannya sedikit saja sudah jatuh. Tidak mempunyai ketetapan hati, ya. Khusufun musannadah, kayu yang bersandar, ya, tidak mempunyai kekuatan dirinya sendiri, bisa tegak. Ya, dia bisa tegak karena ada sandarannya ini, ya. Yaksabuna, mereka menyangka, kula soekatin, setiap teriakan, ya, teriakan mengajak perang, teriakan sekarang itu seakan-akan dia sendiri yang diteriaki ini, ya. Seakan-akan kemunafikan mereka itu yang terbongkar. Kula soekatin alaihim, ya. Setiap teriakan itu ditujukan kepada mereka. Humul adu, mereka itulah musuh yang sebenarnya. Jadi orang munafik itu sebenarnya musuh orang-orang mukmin yang sebenarnya, bukan orang-orang yang betul-betul kafir itu memang musuh, tapi musuh yang berbahaya adalah orang munafik itu. Humul adu, ya, fahdharhum, maka hati-hatilah kamu terhadap mereka. Qatalahumullah, semoga Allah Ta'ala membinasakan mereka. Ya, anayubakun, bagaimana orang-orang munafik itu kok bisa dipalingkan, sudah asalnya beriman kok bisa jadi orang kafir kembali. Kenapa mereka ini, ya, kok tidak jadi orang beriman? Itulah, ya, yang kita baca Al-Quran. Sekarang kita masuk kepada materi berikutnya adalah sholat dalam perjalanan. Karena materinya itu panjang, ya, banyak, maka saya terangkan secara global. Kita baca bukunya nanti aja suatu saat kita baca karena waktunya juga sudah dekat ini, ya. Yang pertama bahwa sholat musafir, sholat perjalanan itu kalau saya berbicara ujian dalam sikap. Ini suaranya masuk ini kok nggak ditutup ini. Baik, ya. Jadi setiap orang yang keluar, ya perjalanan, baca sedikit aja, ya. Yang disebut musafir, orang yang sudah keluar dari kampungnya, dari daerahnya untuk pergi menuju ke sesuatu tempat yang ditujunya. Apakah itu dia itu hanya sekedar rekreasi atau apa? Pokoknya sudah keluar, namanya sudah musafir. Dan mereka kena hukum musafir. Maksudnya mereka diperbolehkan sholatnya yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, ya. Kemudian dia boleh mengumpulkan sholat 4 rakaat, yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat, ya. Boleh mengqashar sholat, yang tidak boleh diqashar hanya sholat subuh dan sholat maghrib. Yang tidak boleh dijamah hanya sholat subuh saja, ya. Ini disolat di dalam perjalanan. Kemudian jaraknya berapa? Ya, dalam perjalanan itu tidak ada satu hadis yang sahih pun yang menjelaskan tentang jarak, ya. Kalau namanya perjalanan, keluar berjalan, maka sudah cukup. Jadi di sini menurut ayat, ya, ayat yang kita baca, baik, idza darabtum fil ardi, ya, wa idza darabtum fil ardi walaisa alaikum junahun an tansuru minas sholati in khiftum ayahtinakum mulladina kafaru, ya. Kalau kamu itu takut diganggu orang-orang kafir, karena gangguan tidak ada, pokoknya keluar itu boleh, ya. Kita mengqashar sholat atau meringkas sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya. Jadi tempat dibolehkan berqashar, ya, mengqashar sholat. Jadi qashar itu hanya boleh dikerjakan kalau kita sudah keluar dari kampung, dari daerah kita, baru boleh mengqashar. Tapi kalau selama masih berada di dalam rumah atau di dalam daerah kita tidak boleh mengqashar, ya. Jamaknya boleh tapi tidak boleh mengqashar sholat, ya. Seorang musafir, ya, akan diperintahkan untuk mencukupkan sholat kalau musafir itu sudah niat jadi orang mukim. Tapi selama mereka masih musafir, meskipun musafir itu lamanya 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun, maka tetap musafir yang namanya musafir. Tetapi kalau orang itu seperti mahasiswa, kalau mahasiswa sekolah itu bukan musafir, itu sudah dihukum mukim karena dia sudah mempunyai tempat yang tenang untuk bertempat tinggal. Baiklah, barangkali sampai di sini dulu, nanti kita kembangkan dengan tanya jawabnya
untuk perjalanan ini saya kembalikan kepada Bu Ririn ya.